Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Volaktiva Rizky dari kelas 3C dengan NIM 210301517. Di sini saya akan membahas mata kuliah Teori Bahasa Otomata dan Komputer dengan materi konferensi FSA ke Grammar. Di sini pokok pembahasan saya yaitu apa itu FSA, apa tuple FSA, apa karakteristik FSA, bagaimana cara kerja FSA, contoh FSA, apa itu grammar, apa tuple grammar, dan terakhir adalah mesin FSA. Finite state automata atau yang bisa disingkat juga FSA adalah suatu model matematika yang digunakan untuk merepresentasikan penyelesaian suatu persoalan dari suatu sistem dengan menerima inputan dan mengeluarkan output diskrit. FSA dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya. Jika diberikan suatu simbol input, maka dapat terjadi suatu perpindahan dari sebuah state ke state lainnya. Dalam hal ini, FSA memiliki sekumpulan aturan yang untuk berpindah state berdasarkan input dan fungsi transisi yang diterapkan. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, sehingga kemampuannya untuk mengingatnya terbatas yang hanya bisa mengingat state yang terkini. FSA memiliki dua status diterima atau status ditolak. Ketika string input berhasil diproses dan otomata mencapai state akhir, maka statusnya adalah diterima. Demikian juga sebaliknya. FSA dinyatakan oleh 5 tupel. Key, sigma, transisi, start, dan final. Key adalah himpunan state atau kedudukan. Sigma adalah himpunan simbol, input, masukan, atau abjad. Transisi adalah fungsi transisi. Start adalah state awal atau kedudukan awal atau yang bisa disebut juga initial state. Finish adalah suatu himpunan state akhir. Karakteristik finite state automata adalah setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik dan non-deterministik. Setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string, keadaan akhir dicapai, artinya otomata menerima string tersebut. Setiap FSA memiliki fungsi transisi menentukan status berikutnya dari setiap pasang status dan sebuah simbol masukan. Dan juga FSA memiliki himpunan berhingga finite atau status atau state, satu buah status sebagai status awal atau initial state. Bisa dinyatakan key 0. Beberapa buah status sebagai status akhir atau final state. Dan terakhir adalah FSA memiliki himpunan berhingga simbol masukan. Cara kerja FSA adalah dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tag yaitu satu karakter di tiap saat dari kiri ke kanan menggunakan hit baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Finite automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state. Pada saat ini finite automata mulai membaca tag, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika head telah sampai pada akhir tab dan kondisi yang ditemukan adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima finite automata atau string-string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Berikut ini adalah contoh FSA. Key-nya dari key 0 dan key 1, sigmanya adalah 0 dan 1, transisinya adalah key 0 membaca 0 ke state key 0 membaca 1 ke state key 1, key 1 membaca 0 ke state key 0, key 1 membaca 1 ke state key 0.
State awalnya, startnya adalah Q0, finishnya adalah Q1. Tata bahasa dan atau grammar. Tata bahasa atau biasa juga disebut grammar adalah himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi yang digunakan untuk membangkitkan atau mengenali kalimat di dalam suatu bahasa. Grammar biasanya simbolnya adalah G. Didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel V, V, S, dan P. Dan ditulis sebagai G dalam kurung V, V, S, P. V adalah himpunan simbol-simbol terminal atau alfabet akumus. V adalah himpunan simbol-simbol non-terminal. T adalah himpunan simbol terminal. P adalah himpunan produksi. S adalah simbol awal atau simbol start. Berikut kita akan mencoba membuat mesin menggunakan FJF Web. Pertama, kita membuat key-0 ya. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Kita arahkan panahnya Q0 ke Q1, A, Q0 ke Q2, J, Q2 melooping B, Q2 ke Q3 dengan C, Q3 ke Q2 dengan J, Q1 ke Q3 dengan C, Q3 ke Q1 dengan A, Q1 melooping B, Q4, Q3 ke Q4 dengan F, Q4 melooping dengan D, Q4 ke Q5 dengan J. Lalu setelah itu kita tentukan start dan finishnya. Startnya dengan Q0, finishnya adalah Q5, maka dapat terbentuk tuple dan tabel transisinya yaitu Q-nya adalah Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Dengan sigmanya adalah A, B, C, D, F, G. Dengan start di Q0 dan finish di Q5. Maka tabel transisinya yaitu Q0 membaca A ke state Q1, Q0 membaca B, C, D, F, G, tidak pada, Q0 membaca J ke state Q2, Q1 membaca A ke tidak ada, Q1 membaca B ke state Q1, Q1 membaca C ke state Q3, Q2 membaca C ke state Q3, dan Q2 membaca B ke state Q2. Q3 membaca A ke state Q1, Q3 membaca J ke state Q2, Q3 membaca F ke state Q4, Q4 membaca D ke state Q4, Q4 membaca J ke state Q5. Selanjutnya adalah kita convert ke grammar. Maka grammar yang terdapat adalah C membaca J ke state B, B membaca B ke state B, C membaca F ke state B, A membaca B ke state A, C membaca A ke state A, D membaca D ke state D, A membaca C ke state C, B membaca C ke state C, S membaca J ke state B, E tidak ada, S membaca A ke state A, D membaca J ke state E. Selanjutnya, kita akan menentukan konten yang diterima dan ditolak. Pertama, kita masukkan inputnya dulu.
Contohnya adalah A, B, C, A, C, J, C, F, D, J. String yang di sini ada untai yang A, B, C, A, C, J, C, F, D, J diterima. Dengan S membaca A ke step A membaca A, B ke step A membaca A, B, C ke step C membaca A, B, C, A, B, C, A ke step A membaca A, B, C, A, C ke step C membaca A, B, C, A, C, J ke step B membaca A, B, C, A, C, J, C ke step C membaca A, B, C, A, C, J, C, F ke step D membaca A, B, C, A, C, J, C, F, D ke step D membaca A, B, C, A, C, J, C, F, D, J ke step E membaca A, B, C, A, C, J, C, F, D, J. Kita akan mencoba string kedua yaitu S, J, B, C, A, C, F, D, J. Untai J, B, C, A, C, F, D, J diterima oleh mesin. S membaca J ke step B membaca B ke step B membaca J, B, C ke step C membaca J, B, C, A ke step A membaca J, B, C, A, C ke step C membaca J, B, C, A, C, F ke step D membaca J, B, C, A, C, F, D ke step D membaca J, B, C, A, C, F, D, J ke step E membaca J, B, C, A, C, F, D, J. Maka untai J, B, C, A, C, F, D, J diterima ya. Selanjutnya kita melihat untai yang ditolak. Contohnya adalah A, B, C, A, C, J, B. Untainya untai A, B, C, A, C, J, B ditolak oleh mesin karena S membaca A ke step A membaca A, B, C ke step C membaca A, B, C, A ke step A membaca A, B, C, A, C ke step C membaca A, B, C, A, C, J ke step B membaca A, B, C, A, C, J, B. Artinya ditolak karena tidak menuju ke start Q5. Mohon maaf, tidak menuju ke finish ke Q5. Selanjutnya kita akan mencoba untai satunya lagi yaitu J, B, C, J, C, A, B. J, B, C, J, C, A, B. Apakah untai tersebut diterima atau ditolak? Maka untai tersebut tidak
tidak diterima karena kita lihat perjalanan mesinnya. S membaca J ke step B, B membaca B ke step B, B membaca J, B, C ke step C, C membaca J, B, C, J ke step B, B membaca J, B, C, J, C ke step C, C membaca J, B, C, J, C, A ke step A membaca J, B, C, J, C, A, B ke step B. Kenapa ditolak? Karena J, B, C, A, J, B, C, J, C, A, B tidak menuju ke finish, yaitu di Q5. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.